Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi jamaah PBA. Pertama, kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji meskipun satu ayat ini senantiasa bisa memberikan atau menyirami hati kita dalam menuju keterang atau terangnya dunia akhirat. Hati terasa gelap apabila tidak pernah diisi fi dzikrullah. Hati terasa gelap apabila hati ini tidak pernah mendapatkan apa yang dinamakan amalan. Amalan yang berhubungan dengan ukhra. Nah, di PPA inilah tempatnya kita bagaimana kita senantiasa mendapatkan apa yang dinamakan siraman-siraman rohani. Mari kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam hal beribadah. Kategori ibadah yang ikhlas, jangan sampai tergolong illa ibadallah mukhlasin. Orang yang beribadah tidak ikhlas. Seharusnya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mukhlasin. Ibadallahu mukhlasin. Ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu dalam arti apa, Ustaz? Keikhlasan di sini menyangkut dalam kategori apabila hati ini bisa fokus. Fokus apa yang dinamakan dengan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar-dasar tauhid yang ada. Tetapi kita gampangkan dasar-dasar ini seakan-akan kita hilangkan dasar ini. Jangan sampai dihilangkan karena dasar tauhid ini penting buat kita untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang benar-benarnya ikhlas apabila hati ini lepas dengan urusan dunia. Kemudian kita fokus untuk ibadah. Curhat kita pada Allah, lepaskan dunia hanya 5 menit, 10 menit selama kita sholat, selama kita ibadah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang nanti justru rasanya illa ibadallah mukhlisin, sehingga kita menjadi hamba Allah tidak ikhlas dalam ibadah. Masuklah kita golongan sebagai hamba Allah yang wal asri innal insana lafi khusr. Dunia ini tempatnya kita mampir untung kita dapatkan, untung kita susah untuk mendapatkan. Karena dunia ini tempatnya ujian, tempatnya orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang yang kuat. Mereka rata-rata jepar. Mereka rata-rata terdampar dalam suatu maksiat. Ini sering sekali. Tanpa sadar kita sering melakukan zina muson, zina laman ain, yaitu zina mata. Zina laman kolbi, yaitu zina hati kita prasangka jelek. Kita keluar dari rumah udah berprasangka jelek terhadap siapa si A, si B, si C. Ini kemaksiatan yang terus dosa yang terus kita tanam tiap detik, tiap waktu. Maka sampai keluar wa asri innal insana lafi khusrin. Ibadah yang gak fokus, yang gak ikhlas, disinilah tempatnya mereka itu. Nari jahannama khalidina fiha. Tempatnya neraka. Orang meninggalkan sholat 1 rakaat aja, ataupun 1 waktu aja, isya kita tinggalkan. Jangankan meninggalkan sholat, yang dosanya kita gak bisa bayangkan. Orang ketika dia meninggalkan sholat isya, ketiduran sampai pagi, sampai enggak sholat. Nanti bangkit dari kuburnya berkepala babi. Nanti mereka di padang mahsyar bangkit dari kubur
Mereka beda-beda berdasarkan amalannya. Mereka seperti ibu dan bapak dalam jamaah majelis PPA ini. Rajin menyampaikan meskipun itu satu ayat. Maka akan bermanfaat buat menanamkan segala sesuatu untuk meninggalkan maksiat. Ini pahalanya luar biasa. Meskipun satu ayat. Kapan kita menerima pahala? Nanti. Inilah pentingnya kita untuk ibadah fokus. Ketika kita fokus dengan ibadah kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak usah kita mohon pada Allah. Ketika sekarang ini kita mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah, berikan aku. Ya Allah, aku ini banyak hutang. Ya Allah. Tidak usah kita seperti ini. Allah sudah Maha tahu, sudah diintip dah kita. Diintip sama Allah. Ini orang sering ke masjid, sering curhat sama aku. Punya masalah ini. Jadi alangkah baiknya kita fokus dengan kita menghadap pada Allah, kita ibadah pada Allah, lepas hubud dunia, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah nanti diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha baliul amro. Sesungguhnya Allah itu selalu ngurusin segala dan tidak pernah lepas dari apa yang Allah inginkan. Apabila sudah diurusin oleh Allah, kelar dah semuanya. Ketika orang itu punya tanggungan banyak, kesulitan luar biasa, Allah selesaikan kun fayakun hanya 1 detik, 1 menit. Bisa andai kata Allah itu mau. Andai kata Allah meridhoi. Tetapi jika Allah tidak meridhoi, bagaimana? Tidak akan. Jungkir balik pun kemana kita tidak akan bisa terselesaikan. Bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah? Ridha Allah kita dapatkan ketika kita takwa Allah. Bagaimana takwa Allah? Ketika kita menjalankan awal sholat kita. Sholat. Karena sholat nanti hisabnya pertama kali. Sholatnya bagus, amalnya ikut bagus. Sholatnya jelek, amalnya ikut jelek. Makanya di sini pentingnya daripada apa yang namakan illa ibadallahu mukhlasi. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ini ajaran anak kecil, ini dasar. Sengaja Ustaz, apa yang Ustaz tanamkan ke antum semua adalah dasar yang dasar-dasar dulu. Tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Nanti malah tidak nyampe, tidak nyantol di kepala ini. Dasar. Kalau pengen tinggi nanti ada aja lagi kiai-kiai atau ustadz ulama yang ada di YouTube ini yang menyampaikan ilmunya lebih tinggi lagi. Ini khusus untuk dasar-dasar dalam PPA ini. Yang penting kenapa? Hati antum tersirami. Yang tadinya susah, yang tadinya gelisah, gundah, tersirami, terhipnotis. Dengan kolbi, dengan hati antum, terhipnotis untuk bisa berbuat, menambah iman kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mari kita gencarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wa minal laili fatahajbi nafilatan lah, menambah daripada pahala-pahala kita. Akan menambah daripada pahala-pahala kita. Tidak usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan nih makhraja, jalan keluar. Tidak usah khawatir. Allah berikan segala sesuatu itu. Buat siapa? Buat hambanya. Kalau sudah Allah berikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar manfaatnya bagus sekali. Fadilahnya. Jangan sampai terjadi suatu mudarat yang akan membawa kita senantiasa menambah dosa-dosa kita. Kembali lagi ke ayat tadi. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali. Siapa? Orang beriman. Wa amilus sholihati, dan orang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, orang yang tidak pernah bohong, selalu pegang amanah. Wa tawassaw bis sabr, orang yang sabar, menjaga salatnya. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Sungguhnya Allah itu kalau minta tolong sama Allah dengan catatan dengan sabar dan menjalankan sholat.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai golongan hamba Allah yang satu ayat ini dalam surat Al-Asr tadi termasuk illa ibadallah mukhlasin. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang ibadah kita tidak ikhlas, tidak ridho. Karena ini diancam dengan ayat-ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kecil, simple, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Jangan sampai kita mendapatkan suatu hal yang berhubungan kita senantiasa menanamkan maksiat hal yang lumrah. Sehingga hidup kita menjadi bubrah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.